Coba deh, kalau kita bahas Vespa 2 tak yang klasik, itu motor ya ampun deh, udah tua, sering ngambek, sering mogok di jalan, tapi aneh, nggak ada tuh yang komplain berlebihan. Kenapa? Karena kenangannya segunung. Motor ini sepertinya paling sedikit haternya di muka bumi. Kalian lihat aja, orang naik Vespa itu pasti senyum-senyum aja. Nah, ini yang bikin bingung. Kalau Vespa tua itu penuh cerita, kenapa Vespa baru yang jauh lebih canggih kok ceritanya bisa beda? Tapi, dua motor beda zaman ini punya satu benang merah yang sama. Motor yang bisa dibilang rewel ini justru punya tempat yang paling istimewa di hati orang Indonesia. Di video kali ini, saya akan bongkar habis gimana caranya Vespa bisa jadi produk premium yang awalnya cuma motor rakyat. Dan seperti biasa, kalau kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan notifikasi langsung dari Otopet. Sebelum kita masuk ke era modern, kita intip dulu nih sejarahnya. Vespa lahir dari ide brilian pasca Perang Dunia Kedua, ketika Italia sedang bangkit dari kehancuran ekonomi. Pada tahun 1946, perusahaan pembuat pesawat Piaggio ingin menciptakan alat transportasi yang murah, praktis, dan mudah digunakan oleh semua kalangan. Sang insinyur pesawat, Corradino de Ascanio, merancang sebuah motor kecil dengan bodi tertutup agar pengendaranya tidak kotor oleh oli dan debu. Sesuatu yang sangat baru pada masa itu. Hasilnya adalah Vespa 98, motor pertama yang memiliki desain sederhana namun tetap elegan. Ia punya mesin 98 cc 2 tak dengan kecepatan maksimal hanya 60 km/jam. Nama Vespa, yang berarti tawon dalam bahasa Italia, diberikan karena suara mesinnya yang mendengung dan bentuk bodinya ramping seperti serangga itu. Dari sinilah lahir ikon otomotif yang kemudian menjadi simbol gaya hidup, kebebasan, dan keanggunan khas Italia di seluruh dunia. Nah, tambahan, mungkin belum banyak yang tahu. Vespa itu dulunya cuma salah satu merek dari Piaggio, tapi lama-lama nama Vespa ini terlalu kuat. Makanya di awal tahun 2000-an, Vespa dipisah jadi sub-brand yang berdiri sendiri, seperti Aprilia, Moto Guzzi, Derby, dan Gilera. Semuanya di bawah naungan Piaggio Group. Nah, Piaggio baru masuk ke Indonesia pertama kali di awal tahun 60-an, diimpor oleh PT Dan Motor Indonesia. Vespa langsung jadi impian banyak orang. Bayangin aja sob, zaman segitu harga mobil seperti Toyota Corona bisa 1,5 jutaan, alias setara 1 miliar rupiah jika dihitung pakai kalkulator inflasi ke hari ini. Moge Eropa seperti BSA atau Harley Davidson harganya tembus 200-250 ribuan, kira-kira sekitar 125-170 jutaan di hari ini. Cuma orang-orang super kaya aja nih yang bisa beli motor dan mobil itu. Nah, sedangkan motor Jepang, mereka baru masuk nih ke Indonesia, tapi belum dipercaya. Maklumlah, kita kan baru aja merdeka dari Jepang. Terus datanglah Vespa. Harganya meskipun masih terjangkau, tapi khusus buat orang yang lumayan mampu aja sih. Namun bisa dibilang, masih jauh lebih masuk akal dibandingkan motor Eropa dan Amerika. Model seperti Vespa VBB 150 dijual di kisaran 80 ribuan. Kalau dikonversikan ke nilai sekarang, itu sekitar 50 jutaan. Coba deh bandingin sama gaji rata-rata pegawai kantoran di Jakarta saat itu, sekitar 3.000 sampai 4.000 rupiah per bulan. Artinya, kalau kalian bisa sisakan 1.000 aja nih per bulan buat beli Vespa, kalian harus nabung hampir 7 tahun. Meskipun nggak bisa dibilang murah, harga Vespa mirip-mirip motor Jepang, tapi tampangnya itu loh, desainnya unik, kokoh, dan juga tangguh. Model awal Vespa di Indonesia itu salah satunya VBB. Ia pakai mesin 2 tak dengan kapasitas 145,5 cc, yang sanggup menghasilkan tenaga hingga 5,5 HP. Bahkan, dengan bodi monokok yang pastinya lebih berat jika dibandingkan dengan motor bebek, VBB bisalah buat dipakai ngebut sampai 90-an km/jam. Seketika, Vespa bukan cuma jadi kendaraan untuk berpindah tempat, Vespa langsung menjadi simbol status di jalanan. Terlebih nih ya, ketika para tentara Indonesia kala itu pernah ditugaskan dalam misi perdamaian PBB di Kongo. Nah, saat kembali ke Indonesia, pemerintah memberikan sebuah Vespa spesial yang mengambil basic dari Vespa VBB 1T atau 2T yang sedikit diberikan sentuhan berupa cat motor menjadi warna abu-abu kehijauan khas tentara lah ya. Terus ada emblem Garuda dan stiker PBB
atau kontingen Garuda di bagian bodi. Beberapa unit bahkan mendapatkan plat atau emblem kecil bertuliskan Vespa Congo, atau ada juga yang berisi emblem UN Peace Mission. So, ketika Vespa Congo menjadi simbol kebanggaan, begitu juga dengan Vespa-Vespa yang lainnya. Alhasil, di era tahun 70-an sampai tahun 80-an, Vespa meledak. PT dan Motor mulai merakit lokal alias CKD, biar bisa nih menjual Vespa dengan harga yang lebih terjangkau. Dan motor seperti Vespa PX dan XL mulai muncul. Desainnya lebih kotak, lebih modern, udah pakai CDI di model terakhir. Tapi yang paling legendaris adalah slogan, "Satu Vespa, sejuta saudara." Ini bukan gimmick iklan sob, ini realita di jalanan. Kalau kalian naik Vespa dan mogok, pasti ada Vespa lain yang berhenti buat bantu, walau nggak saling kenal. Kenapa? Karena mereka udah tahu nih, mogok itu adalah nasib. Dan justru, dari situlah ikatan persaudaraan sejati terbentuk. Saya pun punya mimpi. Suatu saat kalau ada rezeki, saya mau tuh beli Vespa 2 tak. Ada memori masa kecil sama bapak di atas motor ini. Dulu, bapak saya pernah punya satu Vespa, lupa tipenya. Kemana-mana naik Vespa, saya berdiri di depan, pakai kacamata model Kamen Rider RX yang seperti ini. Ada yang pernah punya? Kalau punya, seumuran berarti kita. Ini adalah salah satu momen yang nggak akan pernah terlupakan dalam hidup saya, meskipun ingatannya sudah samar-samar. Nah, akhirnya, beberapa saat kemudian motornya dijual, gara-gara waktu itu, mungkin karena nggak begitu dirawat ya. Pada saat ngelewatin jalan rusak, stang Vespanya tiba-tiba mendekati perut buncitnya bapak saya. Alias, motornya patah gara-gara berkarat nggak dibenerin. Dia main pakai-pakai aja motornya. Ya udah deh, karena motor udah tua, berkarat nggak dibenerin, wajarlah kalau rangkanya patah. Kecuali kalau yang baru beberapa bulan keluar dari dealer, rangkanya udah patah, itu perlu dipertanyakan. Nah, balik ke tahun 70-an. Salah satu Vespa mungil bernama Vespa 50 Special adalah ikon Vespa kecil yang sangat legendaris dan kini jadi buronan kolektor karena kelangkaannya, serta nilai nostalgianya. Ia diproduksi dari tahun 1969 hingga tahun 1982. Desainnya khas small frame, bodinya ramping, dan mesin 50cc 2 taknya yang sederhana namun tahan lama, meski kecepatannya cuma sekitar 40-50 km per jam. Vespa Special sangat dicintai karena ringan, mudah dirawat, dan membawa semangat Vespa klasik di masa lalu. Di pasaran kolektor, unit yang masih original dan terawat bisa dihargai sangat tinggi, karena populasinya terbatas dan sudah jadi bagian dari sejarah Vespa kecil yang penuh gaya. Namun mungkin adalah salah satu model unik yang sering dilupakan oleh banyak orang, yakni Vespa Corsa 125. Salah satu Vespa Matic 2 tak pertama yang jadi jembatan antara era klasik dan modern. Vespa ini muncul di awal tahun 90-an, saat Piaggio sedang bereksperimen membawa teknologi skuter otomatis ke merek Vespa tanpa menghilangkan ciri khas desain bulat dan bodi monokok khas Italia. Motor ini dibekali mesin 125cc 2 tak berpendingin udara. Vespa Corsa pun punya transmisi otomatis CVT dan tenaga sekitar 8-9 HP. Dan bobotnya yang ringan bikin akselerasinya cukup gesit untuk ukuran skuter retro. Walau performanya tidak segarang seri manual seperti PX, Vespa Corsa 125 dianggap spesial karena menjadi tonggak lahirnya Vespa Matic. Vespa Corsa dijual dalam jumlah yang terbatas, so pasti sekarang keberadaannya mulai langka dan mahal. Bikin banyak kolektor buru motor ini karena nilai historinya yang tinggi sebagai pelopor Vespa otomatis 2 tak pertama di dunia. Dan waktu Vespa ET4 diluncurkan di akhir tahun 90-an, dunia benar-benar berubah. Ini adalah Vespa pertama yang pakai mesin 4 tak, langkah besar yang menandai akhir era mesin 2 tak klasik yang terkenal berasap tapi bertenaga. Piaggio membuat ET4 karena tuntutan emisi yang semakin ketat di Eropa, serta keinginan menciptakan Vespa yang lebih halus, irit, dan ramah lingkungan, tapi tetap punya jiwa klasik.
ET4 sendiri pakai mesin 150cc 4 tak SOHC bertenaga sekitar 11-12 HP dengan transmisi otomatis CVT dan starter elektrik. Fitur yang waktu itu masih terasa mewah. Saat akhirnya masuk ke Indonesia di awal tahun 2000-an lewat jalur importir umum, banyak orang yang awalnya ragu karena harganya mahal dan belum banyak yang paham konsep Vespa modern tanpa kopling manual. Tapi seiring waktu, ET4 justru jadi favorit pencinta Vespa yang pengen gaya klasik, tapi nggak mau ribet. Desainnya tetap membulat elegan khas Vespa, tapi dengan sensasi berkendara yang lebih halus. Mesin yang nggak gampang mogok, dan perawatan yang jauh lebih simpel, tapi pastinya lebih mahal. Sekarang, Vespa ET4 justru dianggap sebagai pelopor Vespa modern. Nah, setelah ET4 mulai perlahan menghiasi jalanan ibu kota, Piaggio Indonesia menghentikan produksi 2 tak lokal di awal tahun 2000-an. Vespa klasik terakhir dijual resmi sampai tahun 2007. Kalau nggak salah itu adalah Vespa PX125 Ultima Series. Dan versi ini juga ada varian yang isi catalytic converter untuk standar emisi kala itu. Motor ini punya tenaga di kisaran 6,2 HP dengan 4 percepatan manual. Dan sejak tahun 2007, PT Dan Motor sudah tidak lagi menjadi distributor resminya Vespa di Indonesia. Masa ini berlangsung selama 4 tahun sampai tahun 2011. Akhirnya, PT Piaggio Indonesia lahir sebagai anak perusahaan dari Piaggio Group Italia. So, kenapa nih? Akhirnya Piaggio yang langsung ambil alih. Alasannya sih simpel ya. Piaggio ingin mengambil alih kontrol atas servis, suku cadang, pemasaran, dan tentunya dukungan finansial dari konsumen secara langsung, tanpa bergantung lewat pihak ketiga. Piaggio menyatakan langkah ini sebagai bagian dari strategi ekspansi mereka di Asia Tenggara, karena mereka melihat potensi pasar motor skuter di Indonesia itu sangatlah besar. Setelah Vespa comeback, mereka langsung memperkenalkan beberapa skuter dengan mesin 4 tak, seperti Vespa LX, Primavera, dan GTS. Sebagai salah satu motor Vespa 4 tak pertama di Indonesia, LX memberikan nuansa baru di pasar skuter tanah air. Motor yang dulunya berisik, boros, dan berasap, kini jadi lebih ramah lingkungan dan irit. LX125 memiliki tenaga di kisaran 10 HP dan 12 HP untuk versi 150cc. Ia sudah pakai CVT dan rem depan model cakram, namun di bagian belakang masih menggunakan trombol. Ia dijual di atas 30 jutaan, kalau nggak salah ya. Yang jelas, meski sekarang Vespa udah nggak treng-neng-neng lagi, tapi feel mengendarai Vespa masih fun to ride. Nah, di waktu yang bersamaan, Piaggio juga menjual beberapa produk original mereka, bukan Vespa, tapi Piaggio langsung, seperti Piaggio Liberty 150, Piaggio Zip, dan Piaggio MP3. Cuma memang, produk ini kalah pamor dengan Vespa sendiri yang sudah punya nama besar di Indonesia. Bisa dibilang inilah titik balik Vespa dari motor rakyat jadi motor lifestyle. Karena harga Vespa itu nggak main-main loh, meskipun Vespa nggak luput dari kekurangan. Saya pernah nih, pinjam Vespa Primavera punya teman. Jujur aja, mesinnya itu kalau dibandingkan dengan motor Jepang, termasuk kasar suaranya. Saya sempat mikir, jangan-jangan ini motor lupa ganti oli atau rusak kali ya. Tapi ternyata, ya memang karakternya seperti itu. Motor seharga 60 jutaan kok mesinnya nggak halus. Mending mesin motor Jepang. Kata teman saya sih, disitulah uniknya bro. Paling ngeles aja. Vespa baru ini udah pakai teknologi kekinian seperti injeksi, bahkan ABS. Tapi desainnya premium, beda sendiri dari motor matic Jepang yang kebanyakan terbuat dari plastik. Nah, tapi di sini nih, bagian paling menarik yang bikin kita garuk-garuk kepala. Vespa itu harganya puluhan hingga ratusan juta. Spare partnya mahal. Servisnya nggak semua bengkel bisa. Kalau mau modif pun, harga part modifnya juga mahal. Terus, ada aja nih hal ribetnya. Tapi anehnya, menurut mereka yang pakai, justru disitulah daya tariknya. Orang beli Vespa bukan pakai logika, tapi pakai rasa. Vespa bukan motor untuk orang yang ngejar kecepatan, tapi buat mereka yang pingin tampil beda, punya gaya, dan punya cerita yang bisa dibanggakan. Termasuk punya uang juga. Piaggio pintar banget nih, memposisikan Vespa sebagai produk premium. Mereka punya strategi marketing yang sangat jitu, menyasar anak muda gaul yang berduit. Vespa punya jiwa, mesinnya memang kasar, tapi penggemar bilang kalau nggak bunyi tek-tek-tek itu bukan Vespa namanya. Entah itu kalimat serius
atau cuman buat ngibur diri aja? Yang jelas, motor mahal di mata saya seharusnya tanpa celah, ya nggak? Sekarang Vespa sudah jadi bagian dari fashion dan seni. Kolaborasi dengan brand-brand seperti Sinworthspun atau Disney bikin dia semakin eksklusif. Vespa udah jadi motor cafe. Nongkrong sama Vespa itu identik dengan keren. Punya Vespa otomatis langsung dapat gebetan. Sama seperti zaman saya dulu. Yang punya Satria FU plus helm AGV Freedom nggak mungkin jomblo. Jadi, kenapa Vespa tetap laku meski mahal dan kadang rewel? Karena Vespa itu bukan soal mesin, tapi soal emosi. Atau jangan-jangan lebih ke gengsi kali ya. Tapi meskipun begitu, Vespa adalah Vespa. Orang membeli Vespa bukan karena performa atau kenyamanannya, tapi lebih ke gengsi yang tinggi. Sorry to say, tapi faktanya memang begitu. Nggak cuma Vespa baru, Vespa lama pun, kalau langka, harganya bisa sampai ratusan juta, apalagi part-partnya masih original. So, slogan satu Vespa sejuta saudara mungkin lebih lekat sama pengguna Vespa lawas yang hidupnya santai. Menikmati jalanan tanpa beban, beda cerita ya sama versi 4-taknya. Padahal, konsep membeli brand itu nggak cuma di Vespa loh. Kita lihat aja Ducati nih. Dibilang rewel, ya. Mesin panas, di selangkangan. Spare part-nya mahal, tapi faktanya moge paling laris di Indonesia ya Ducati. Motor Jepang 1000cc udah jelas lebih murah, lebih reliable, partnya gampang, tapi tetap aja kalah laku ketimbang Ducati. Kenapa? Karena orang beli gengsi. Di mobil pun juga seperti itu. Beli Ferrari bukan karena pengen kencang, tapi karena mau gengsi. So, apakah di sini ada pecinta Vespa? Silakan komen di kolom komentar. Ceritakan sejauh apa Vespa membawa kalian. Well, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.